Salam Pak, perkenalkan nama saya Martinius Sutagalung, NIM 240104022. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh dosen pengampu dengan mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Pak Nasib Tua Lumbang Gaul, MPD. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu dengan pertanyaan soal nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan manajemen sebagai sebuah ilmu dan seni? Manajemen dapat diartikan sebagai ilmu dan seni karena menggabungkan pengetahuan sistematis dengan kreativitas dan intuisi seni. 2. Bagaimana organisasi pendidikan seperti sekolah dapat beroperasi dengan baik? 1. Membangun kemitraan dengan orang tua dan komunitas. 2. Membangun komitmen anggota organisasi. 3. Memberdayakan guru dan staf. 4. Menggunakan teknologi. 5. Membangun budaya yang mendukung pengembangan karakter siswa. 6. Memiliki kepemimpinan yang baik. 3. Jelaskan perbedaan manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan Kristen. Manajemen pendidikan merupakan proses pengelolaan lembaga pendidikan dengan mengelola sumber daya, sumber belajar, dan topik terkait. Manajemen pendidikan Kristen merupakan bidang keilmuan yang dikembangkan dari manajemen pendidikan dan praktik pendidikan dan keagamaan Kristen. 4. Gambarlah sebuah struktur organisasi sekolah dan berikan penjelasan terkait gambar tersebut. Di sini ada struktur organisasi sekolah. 1. Kepala sekolah. 2. Komite sekolah. 3. Waka kurikulum. 4. Waka kesiswaan. Waka hubin. Waka sapras. Kakom TBSM. Kakom TKI. Kakom A2, Kakom MM, Kepala Tata Usaha, dan Guru. Kepala sekolah. Kepala sekolah adalah salah satu bagian penting dalam struktur di dalam suatu sekolah, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan menengah. 2. Komite sekolah adalah salah satu lembaga mandiri di lingkungan sekolah dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan arah dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan sekolah. 5. Jelaskan implementasi penerapan 14 prinsip manajemen Henry Fayol di sekolah. Di sini ada 14 prinsip manajemen Henry Fayol. 1. Membagi tugas dan tanggung jawab kepada staf sekolah seperti guru, staf administrasi, dan petugas kebersihan. 2. Otoritas dan tanggung jawab. Menentukan struktur kekuasaan dan tanggung jawab seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan kepala departemen. 3. Membuat peraturan dan prosedur yang jelas serta mengawasi pelaksanaannya. 4. Kesatuan komando. Setiap staf hanya memiliki satu atasan langsung. 5. Kesatuan arah. Menentukan tujuan dan visi sekolah yang jelas. 6. Membuat struktur organisasi yang jelas dan terstruktur. 7. Pengawasan. Membantu kinerja staf dan siswa secara teratur. 8. Keadilan. Menghormati hak dan kewajiban staf dan siswa. 9. Kestabilan staf. Mempertahankan staf yang kompeten dan stabil. 10. Inisiatif. Mendorong staf untuk berinovasi dan mengembangkan ide. 11. Kesatuan semangat. Membangun kebersamaan dan kesolidaritas di kalangan staf dan siswa. 12. Kompetensi yang adil. Memberikan gaji dan tunjangan yang sesuai dengan kinerja. 13. Kondisi kerja yang baik. Menyediakan lingkungan kerja yang nyaman dan nyaman. 14. Pengembangan staf. Membuat program pelatihan dan
pengembangan untuk meningkatkan kemampuan staf. 6. Jelaskan perbedaan 3 level sektor bidang kajian manajemen pendidikan. Di sini ada penjelasan tentang 3 level sektor bidang kajian manajemen pendidikan. 1. Level 1 manajemen pendidikan mikro. 1. Fokus pengelolaan satuan pendidikan, sekolah, madrasah atau lembaga kursus. 2. Ruang lingkup kegiatan operasional sehari-hari. 3. Tanggung jawab kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan staf administrasi. 4. Kegiatan. 1. Pengelolaan kurikulum, pengelolaan staf dan siswa, pengelolaan fasilitas dan sumber daya. Level 2 manajemen pendidikan meso. 1. Pengelolaan sistem pendidikan pada tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. 2. Ruang lingkup kebijakan pendidikan, perencanaan, dan pengawasan. 3. Tanggung jawab dinas pendidikan, badan pendidikan dan pelatihan, dan lembaga terkait. Level 3 manajemen pendidikan makro. 1. Fokus pengelolaan sistem pendidikan nasional. 2. Ruang lingkup kebijakan pendidikan, perencanaan strategis, dan pengawasan. 3. Tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lembaga legislatif, dan instansi terkait. 7. Jelaskan minimal 4 model manajemen pendidikan dan model kepemimpinan yang berkaitan dengan setiap model manajemen pendidikan tersebut. 1. Model manajemen pendidikan birokratis atau Weber berfokus pada struktur, prosedur, dan peraturan. 1. Kepemimpinan otoritaris memiliki kekuasaan penuh. 2. Model manajemen pendidikan humanistik atau Maslow berfokus pada kebutuhan dan motivasi staf dan siswa. Kepemimpinan partisipatif mengajak staf berpartisipasi. 3. Model manajemen pendidikan sistem atau Katz dan Hans berfokus pada interaksi pada antara komponen sistem pendidikan. 4. Model manajemen pendidikan transformasional atau BAS berfokus pada perubahan dan inovasi. Kepemimpinan transformasi penginspirasi dan memotivasi staf. Sekian dari saya. Terima kasih Pak. Salam.